Bingung kok jadinya. Sekarang posisinya para ketua umum partai koalisi Indonesia Maju masih ada yang di luar negeri mengikuti perjalanan Pak Jokowi. Insya Allah setelah para ketua umum sudah berada di Jakarta seluruhnya, maka kami akan segera menyelenggarakan rapat koalisi Indonesia Maju untuk membicarakan perihal tentang pasangan Prabowo Subianto sebagai tentu saja calon wakil presiden. Ini menjadi hal penting karena bagaimanapun juga ini hal yang sangat penting, meskipun pada pertemuan para ketua umum minggu lalu dalam rapat di tempat ini mereka sudah menyepakati beberapa hal, akan tetapi pemutusan dan keputusan satu nama yang akan menjadi keputusan final bagi calon wakil presidennya Pak Prabowo tentu harus mendapat persetujuan dari para ketua umum dari partai koalisi. Itu sebabnya beberapa hal yang rencananya akan kita lakukan pada hari-hari kemarin ditunda karena masih ada ketua umum koalisi kami yang masih menyertai perjalanan Pak Jokowi ke Cina dan ke Saudi Arabia. Berarti itu deklarasi cawapresnya setelah tanggal 21 setelah Pak Zulhas balik begitu ya? Tentu saja kan bertemu dulu, ngomong-ngomong, mungkin disepakati baru deklarasi. Tapi kapan prosesnya nanti nunggu proses dari hasil rapat majelis ketua umum. Hal yang sama tadi sudah kita sampaikan juga di rapat sekretaris jenderal dengan partai koalisi yang sore tadi kami selenggarakan, tetap untuk memutuskan calon wakil presiden pasangan Prabowo Subianto itu adalah ranah dan kewenangan para ketua umum dari masing-masing partai, tentu saja bersama calon presiden. Pak Sekjen, berarti nanti akan ada deklarasi dulu apa langsung daftar ke KPU, Pak? Berarti nanti akan ada deklarasi dulu cawapresnya siapa? Apakah langsung daftar langsung bersama cawapresnya untuk menuju ke KPU? Saya belum tahu urut-urutannya apa dulu, bagaimana? Apa daftar dulu baru deklarasi, apa deklarasi baru diumumkan, dan pokoknya saya urut-urut karena rapat itu akan dilakukan setelah ketua umum semuanya ada di Jakarta. Ini ditunda bukan karena yang di Pinang juga masih galau gitu ya Pak? Enggak, karena ini ditunda semata-mata karena masih adanya ketua umum yang menyertai kunjungan Presiden Joko Widodo. Selama menunggu Pak Zulhas itu berarti apa yang akan dilakukan tuh Pak? Yang akan dilakukan putusan. Sebelum Pak Zulhas datang Pak? Kenapa? Sebelum Pak Zulhas datang. Sebelum Pak Zulhas datang, tadi sekjen rapat membahas tentang banyak hal. Pertama, teknis pendaftaran, kumpulnya di mana, bajunya apa, berapa orang, misalnya itu. Kantor TPN-nya di mana, rancangannya bagaimana, koordinasi di daerahnya macam mana, ya itu yang dibahas banyak tadi. Rapat dengan sekjen itu cukup lama dan masih akan dilanjutkan besok dan seterusnya sampai itu semua nanti kita laporkan di majelis ketua umum. Berarti nama cawapres itu sudah putus ya Pak? Atau belum Pak? Atau masih ada usul-usulan 4 itu sudah masih 4 atau udah 2 atau 1 gitu? Saya bukan ketua umum jadi saya nggak bisa ngomong. Itu ranahnya para ketua umum. Kalau bisik-bisik para sekjen gimana Pak? Bisik-bisik tetangga udah ada lah, udah. Namanya udah putus maksudnya belum ada nih? Belum, yang mutusin nanti, sorry, halo. Yang mutusin tentu saja para ketua umum partai politik koalisi Indonesia Maju, itulah yang akan memutuskan. Pak, tapi setelah putusan Anggota banyak, ketua ada beberapa pilihan. 3 ya Pak, Pak Rosan, Pak Bahlil sama Pak Trenggono itu sudah diputus Pak. Jadi Pak Rosan bisa. Pokoknya nanti itu ranahnya ketua umum, siapa yang akan ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan atau badan pemenangan. Pak, tentu ada deadline-nya nggak sih Pak? Saya lupa namanya siapa saja gitu. Sekjen itu kan ada deadline-nya Pak untuk menentukan kayak pendaftaran, deklarasi. Jadi pada saat pendaftaran nanti ada 5 hal yang paling penting. Ini yang sedang kita persiapkan. Pertama
ada calon presiden. Kedua ada calon wakil presiden. Ketiga ada partai koalisi. Keempat ada visi dan misi. Kelima ada tim pemenangan. Ini yang sedang kita persiapkan dan sebagian sudah siap. Calon presiden sudah ada, wakil presiden belum ada, visi misi sudah kita persiapkan, tim pemenangan belum dilakukan dalam penyempurnaan, koalisi sudah oke. Mas Sekjen, berarti ada opsi pendaftar deklarasi cawapres dan pendaftar ke KPU di hari yang sama gitu ya? Dimungkinkan. Wes, apa lagi? Apa untuk ketua TPN? Itu salah satunya apa benar ada nama Pak? Saya lupa nama. Tadi ada orangnya di sini dalam itu tadi itu. Lu tanya dong mestinya tadi itu. Udah pulang apa? Lu tunggu entah udah pulang apa belum? Lu tanya itu nanti. Dia nggak ngerti. Wes, apa lagi? Jadi Pak, ini kan ada kabar kalau Mas Gibran akan digolkarkan gitu. Apakah ada jadi jalur masuk untuk Mas Gibran jadi cawapres? Saya belum ketemu Mas Gibran, jadi saya belum bisa memberikan banyak komentar. Saya terus terang belum ketemu. Belum bertemu, belum berkomunikasi. Tapi sudah ada komunikasi dari Partai Gerindra Pak ke Mas Gibran setelah putusan MK, mungkin kalau bukan Pak Sekjen mungkin yang Saya belum komunikasi, saya belum bicara. Kan lu nanya gue. nanya siapa? Apa Ya, Sekjennya? ya gue belum gitu. Pak, tapi setelah ada putusan MK itu penentuan cawapres masih akan mempertimbangkan hal-hal lain nggak Pak? Atau langsung akan memilih? Keputusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan yang memberi keleluasaan kepada mereka yang menjabat wali kota, bupati, gubernur atau wakilnya, DPD, DPR RI ataupun DPRD yang sedang atau pernah yang umurnya di bawah 40 tahun untuk menjadi atau berkontestasi dalam kepemimpinan nasional. Itu. Begitu kan bunyinya kira-kira? Ya wis, cukup lah. Pak, tapi Wis. Ya.